selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, kali ini bertemu lagi bersama Bu Hikam dalam pembelajaran tematik tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Teman-teman, sebelum dimulai, Bu Hikam mau cek semangat ya teman-teman. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana. Ini. Mana? Ini. Yang mana? Yang ini. Terima kasih. Teman-teman, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Yuk, kita sikap berdoa ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dihusyukkan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, jangan lupa sebelum belajar disiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, bukunya. Oke? Disimak baik-baik videonya ya. Baik teman-teman, sebelum teman-teman menyimak video ini, alangkah baiknya disiapkan dulu buku tulis dan alat tulisnya. Kemarin-kemarin teman-teman sudah belajar tentang benda. Nah, Bu Hikam mau bahas lagi di sini. Apa sih benda? Benda adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Kemudian teman-teman sudah banyak belajar kemarin tentang perubahan wujud benda. Ada mencair, membeku, menguap, dan mengembun. Nah, sekarang kita pelajari perubahan wujud benda yang lain ya. Kali ini di video Bu Hikam akan menjelaskan tentang tematik tema 3 atau 3C, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6, yaitu perubahan wujud benda. Gambar apakah ini? Jangan salah fokus ya teman-teman. Ini bukan permen dan juga bukan snack. Apakah itu? Ada yang bisa bantu jawab? Betul. Ini adalah kapur barus atau biasa disebut kamper. Ingat ya, kapur barus atau biasa disebut kamper. Teman-teman bisa melihat di layar ada berbagai jenis dan bentuknya. Teman-teman mungkin biasa melihat ada yang di kamar mandi, ada juga yang di lemari. Perubahan wujud benda yang terjadi pada kamper yaitu menyublim. Kamper biasa diletakkan di toilet atau di kamar mandi, ataupun bisa juga diletakkan di lemari pakaian. 1 minggu kemudian bisa jadi kampernya hilang. Mengapa kamper tersebut bisa hilang? Kamper tersebut mengecil dan lama-kelamaan habis. Kamper tersebut berubah menjadi uap. Uap berbau wangi itulah yang dapat mencegah timbulnya jamur dan bau apek di dalam lemari. Peristiwa yang terjadi pada kamper merupakan proses menyublim. Bu Hikam ulangi ya. Peristiwa yang terjadi pada kamper merupakan proses menyublim. Nah, di sini adakah di antara teman-teman yang sudah mengetahui apa arti menyublim? Menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Perubahan benda gas menjadi padat juga disebut menyublim. Apa saja sih contohnya? Mari kita simak bersama ya, contoh peristiwa menyublim. Nah, di sini ada gambar
es kering yang dibiarkan pada ruangan terbuka lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Es kering itu dibuat dari gas CO2. Es kering biasanya digunakan untuk menjaga makanan atau minuman agar tetap dingin tanpa meninggalkan cairan. Saat dibiarkan di udara terbuka, es kering lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Kemudian yang di bawahnya ada gambar salju. Siapa di antara teman-teman yang sudah merasakan hujan salju? Ya, terjadinya hujan salju, uap air atau benda gas yang terkumpul di awan akan berubah menjadi butiran salju atau benda padat. Ketika terkena suhu yang sangat dingin, butiran salju tersebut kemudian turun menjadi hujan salju. Dingin. Nah, di sini Bu Ikam punya pertanyaan. Disebut apakah perubahan wujud benda padat menjadi benda gas? Ada yang bisa bantu menjawab? Jawabannya adalah betul, menyublim. Pertanyaan yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi proses penyubliman? Ayo, ada yang tahu nggak? Jawabannya, ya, udara terbuka. Nah, Bu Hikam akan menjelaskan peran anak di rumah. Anak berarti kita ya teman-teman, teman-teman sebagai anak di rumah. Sebagai seorang anak di rumah, kita wajib membantu orang tua. Membantu orang tua merupakan salah satu tugas seorang anak di rumah. Namun, tugas utama seorang anak adalah belajar. Tuh teman-teman, perlu diingat, tugas utama seorang anak adalah belajar. Bisa dilihat di gambar, seumpamanya kita beri nama itu adalah Ani. Ani sering membantu orang tuanya di rumah, menyapu, mengepel, membersihkan kamarnya sendiri, meringankan pekerjaan orang tua di rumah. Namun, Ani tidak lupa akan kewajibannya sebagai seorang anak, yaitu belajar bersungguh-sungguh. Bagaimana jika kita berada di sekolah? Di sekolah, seorang anak memiliki peran sebagai siswa. Tugas yang paling utama adalah belajar sungguh-sungguh dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ada tugas yang dikerjakan secara perorangan, ada juga tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Ketika mengerjakan tugas kelompok, sebaiknya dilakukan pembagian tugas. Dengan berbagi tugas, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Tugas harus dibagi dengan adil. Pembagian tugas dapat dilakukan dengan cara berdiskusi. Ketika ingin membagi tugas, tentukan dahulu apa saja yang harus dikerjakan. Setelah itu, diskusikan siapa yang memegang tugas tertentu. Begitu teman-teman. Jadi, kalau bekerja kelompok itu membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan ringan. Jangan lupa ketika mengerjakan tugas kelompok, dibagi-bagi tugasnya ya. Ini adalah contoh kerja kelompok saat berada di sekolah. Berdiskusi dengan tenang, berdiskusi dengan nyaman, berdiskusi bersama-sama tanpa ada yang marah-marah atau ingin pendapatnya atau ingin pekerjaannya buru-buru, pengen cepat selesai. Nah, bagaimana caramu mengukur lamanya suatu kegiatan? Selama ini teman-teman banyak melakukan kegiatan. Nah, Bu Ika mau tanya, bagaimana caranya mengukur lamanya suatu kegiatan? Ya, lamanya suatu kegiatan dapat kita ukur dengan alat ukur waktu. Alat ukur waktu itu ada yang baku, yaitu untuk mengukur waktu adalah jam.
Pada jam terdapat petunjuk satuan jam, menit, dan detik. Ada jam analog dan ada juga jam digital. Ingat ya teman-teman, jam itu ada dua macam, ada jam analog dan ada juga jam digital. Ini adalah contohnya. Jam analog itu jam yang memiliki jarumnya. Jadi teman-teman bisa melihat yang ada angka dan jarumnya itu disebut jam analog. Kemudian di sini jam digital. Jam digital itu tidak ada jarumnya teman-teman, tidak menunjukkan jarumnya. Kemudian ada lagi satu lagi, selain jam, alat ukur waktu lainnya adalah stopwatch. Apa? Stopwatch. Stopwatch digunakan untuk mengukur lama kejadian dengan teliti hingga satuan second. Caranya dengan menekan tombol saat mulai dan selesai kegiatan. Alat ini biasa digunakan saat perlombaan olahraga, misalnya lomba lari. Ingat kembali cara membaca jam yuk. Bagaimana teman-teman cara membaca jam? Pada jam analog, jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Perhatikan contoh berikut teman-teman. Angka panjangnya itu ada di angka 2 kan? Maaf teman-teman, angka panjangnya itu di angka 12 dan angka pendeknya itu di jam 2. Berarti waktunya menunjukkan pukul 2.00 atau jam 2 pas. Perpindahan jarum panjang sejauh satu angka adalah 5 menit. Jarum pendek menunjukkan angka 9. Jarum panjang menunjukkan angka 1. Berarti jam di samping menunjukkan pukul 9 lebih 5 menit. Ditulis pukul 09.05. Untuk waktu yang menunjukkan setelah pukul 12 siang, kamu dapat menuliskannya dengan dua cara berikut. Cara pertama, dimulai lagi dari angka 1. Cara kedua, lanjutkan ke pukul 13.00, 14.00, dan seterusnya hingga pukul 24.00. Perhatikan contoh berikut teman-teman. Waktunya sama-sama menunjukkan pukul 9:30. Namun yang di sebelah kiri kita sebutkan pukulnya itu waktunya waktu pagi, berarti pukulnya 09.30 atau jam 9:30 pagi. Dan yang di sebelah kanan waktunya kita tunjukkan malam, berarti ditulisnya pukul 21.30. Sama-sama jam 9:30, hanya waktunya yang membedakan ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih teman-teman solih dan solihah. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum ditutup, kita baca kafaratul majelis yuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.